channel YouTube Mas dan Ember. Sahabat Nabi yang menjadi rebutan bidadari surga. Sahabat Nabi yang satu ini tak banyak diketahui oleh banyak orang, namun kisahnya membuat kita iri padanya. Kulitnya memang hitam dan wajahnya tidak menarik, tetapi ia mendapat kemuliaan di sisi Allah. Bahkan ketika wafatnya, para bidadari surga berebut untuk menemaninya. Sahabat Nabi ini bernama Sa'id al-Aswad as-Sulami radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan sebutan Julaibib. Sa'id berasal dari Bani Sulam dan mengalami diskriminasi di Madinah. Keadaan fisiknya membuatnya tersisih dari kaumnya. Riwayat lain menyebutkan fisiknya pendek dan kurang menarik, menyebabkan ia kurang dikenal. Julaibib lahir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Ia tak dikenal dan tidak diketahui jelas apa sukunya. Bagi masyarakat Madinah kala itu tak bernizab dan tak bersuku adalah simbol cacat kemasyarakatan. Wajahnya terlihat jelek, pendek, bungkuk, hitam dan fakir. Pakaiannya lusuh, kakinya tak beralas, tak ada rumah untuk berteduh. Demikian gambaran sekilas tentang Julaibib. Namun, jika Allah berkehendak memuliakan seseorang, maka tak ada satu makhluk pun yang bisa menghalanginya. Julaibib menjadi salah seorang sahabat yang disayangi Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, Julaibib datang ke majelis Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kehitaman kulitku dan hodohnya jelek wajahku menghalangiku untuk masuk surga?" Nabi pun bersabda, "Tidak, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Asalkan engkau benar-benar yakin kepada Tuhanmu dan beriman kepada apa yang disampaikan Rasulnya." Julaibib berkata, "Demi zat yang telah memuliakan engkau dengan kenabian, ya Rasulullah, sungguh saya telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah hamba dan utusannya." Kemudian Julaibib berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sejak 8 bulan saya duduk di sini. Hingga saat ini, saya telah meminang orang yang berada di sekitarmu. Tetapi mereka semua menolak karena hitamnya kulitku dan hodohnya wajahku." Rasulullah sangat memahami kegelisahan Julaibib. Beliau memandang sekeliling seolah mencari seseorang. Kemudian Nabi bersabda, "Apakah Ammar bin Wahab ada di sini?" Ammar bin Wahab adalah seorang sahabat dari Bani Saqif di Thaif yang baru memeluk Islam dan baru pindah ke Madinah. Dia mempunyai seorang putri yang cantik dan cerdas bernama Atikah binti Ammar. Beberapa sahabat menjawab bahwa Ammar tidak hadir dalam majelis beliau saat itu. Rasul memandang pada Julaibib dan bersabda, "Apakah kamu tahu rumahnya?" "Tahu ya Rasulullah," kata Julaibib. "Pergilah ke rumahnya, ketuklah pintu rumahnya perlahan, dan ucapkan salam. Apabila engkau telah masuk, katakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menikahkan saya dengan putrimu." Julaibib kemudian bergegas memenuhi perintah Nabi. Ia pun berangkat ke rumah Ammar bin Wahab. Ketika berdiri di depan pintu rumahnya, ia mengetuk pintu, mengucap salam, dan meminta izin masuk. Julaibib mendengar kegembiraan di dalam rumah Ammar. Tetapi begitu pintu terbuka dan melihat wujud penampilannya, segera saja kegembiraan itu lenyap dari wajah-wajah penghuni rumah Ammar. Melihat gelagat seperti itu, tanpa menunggu dipersilahkan masuk, Julaibib berkata, "Sesungguhnya Rasulullah telah menikahkan aku dengan putrimu." Makin nampak tidak senang wajah Ammar bin Wahab dengan kehadiran Julaibib. Ammar menolaknya, kemudian menyuruhnya segera pergi. Nampaknya Julaibib cukup tegar menerima penolakan kasar ini. Pengalamannya selama 8 bulan membuatnya cukup terbiasa dengan penolakan. Dia segera berlalu dari rumah Ammar dan kembali ke majelis Rasulullah. Terdengar langkah mendekat dan suara memanggilnya. Dia berhenti dan berbalik. Kelihatan seorang gadis yang sangat cantik berdiri agak jauh. Sang gadis yang tak lain adalah Atikah binti Ammar.
Atikah berkata, "Wahai hamba Allah, kembalilah. Jika memang Rasulullah SAW menjodohkan engkau dengan aku rela dengan apa yang ditetapkan dan direlakan Rasulullah." Julaibib sejenak bimbang, walau dia memang ingin menikah. Dia tidak pernah bermimpi untuk mendapatkan istri secantik gadis yang berdiri di hadapannya. Dia sadar keadaan dirinya. Julaibib berpaling dari gadis itu tanpa berkata apapun dan berjalan kembali ke majelis Nabi. Atikah menyeru ayahnya, "Wahai ayah, waspadalah, jangan sampai wahyu Allah turun berkenaan penolakanmu terhadap Julaibib yang diantar oleh Rasulullah SAW sendiri. Saya rela dengan apa yang dikehendaki Rasulullah. Pergilah kepada baginda sebelum terlambat." Setibanya di majelis, Julaibib mengatakan apa yang terjadi, kemudian bergabung dengan sahabat lainnya untuk mendengarkan pengajaran dari Nabi. Tetapi tak lama kemudian datanglah Amr bin Wahab dengan tergopoh-gopoh menghadap Rasulullah. Sebelum Amr berucap, Nabi mendahuluinya dan bersabda, "Kamukah orangnya yang menolak apa yang dikehendaki oleh Rasulullah?" Amr pun meminta maaf dengan penuh penyesalan. Lalu dia berkata, "Benar ya Rasulullah, tapi saya memohon ampunan kepada Allah. Saya menyangka dia berbohong dengan perkataannya. Kalau memang dia benar, kami bersedia menikahkannya dengan putri kami, karena kami berlindung dari kemurkaan Allah dan kemurkaan Rasul-Nya." Nabi sangat gembira dengan sikap Amr ini. Nabi lalu memanggil Julaibib untuk mendekat. Dan saat itu juga Amr menikahkan dengan putrinya, Atikah. Dengan mas kawin 400 dirham, Julaibib sangat gembira dengan pernikahannya. Nabi bersabda kepadanya, "Pergilah kamu dan pergaulilah istrimu." Julaibib lalu berkata, "Wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan benar sebagai Nabi, saya tidak mempunyai apa-apa untuk membayar mas kawin untuk istrinya sebelum saya meminta kepada teman-teman saya." Nabi kemudian memerintahkannya untuk meminta kepada 3 orang sahabatnya, yakni Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Ali bin Abi Thalib, masing-masing 200 dirham. Maka mereka pasti akan memberinya. Pun melaksanakan perintah itu. Dan dia memang memperoleh uang yang cukup, bahkan berlebih untuk belanja dan membayar maharnya. Esok harinya dia pergi ke pasar untuk membeli barang-barang keperluan dan hadiah untuk istrinya. Tetapi belum sempat membeli sesuatu, terdengar seruan untuk berjihad. "Wahai penunggang kuda-kuda Allah, berjihadlah." Julaibib berada di persimpangan dilema apabila mendengar seruan itu. Julaibib memilih untuk berjihad, meninggikan kalimat Allah. Hilang sudah rencananya untuk membeli keperluan rumah tangga barunya. Hilang sudah bayang-bayang keindahan malam pertama dengan istrinya yang cantik, Atikah binti Amr. Dia memandang ke langit dan berkata, "Wahai Allah, Tuhannya langit dan bumi, Tuhannya Muhammad SAW, sungguh hari ini aku akan memakai uang yang ada padaku untuk sesuatu yang dicintai Allah, dicintai Rasul-Nya, dan dicintai oleh orang-orang yang beriman." Julaibib membelanjakan uangnya untuk membeli kuda, pedang, tombak, perisai, dan segala macam keperluan untuk berjihad di jalan Allah, termasuk perbekalannya. Dia mengikatkan kain serban di seluruh wajahnya, tubuhnya, dan memakai baju besi yang menutup seluruh tubuhnya kecuali 2 matanya, sehingga dia tidak mudah dikenali identitasnya. Ketika tiba di antara sahabat muhajirin, mereka berkata, "Siapakah penunggang kuda yang belum kita kenali ini?" Julaibib sama sekali tidak menjawab pertanyaan itu. Ali bin Abi Thalib berkata, "Biarkanlah dia. Barangkali dia datang dari daerah Bahrain atau Syam, di mana saat ini dia ingin mengorbankan dirinya untuk keselamatanmu." Julaibib memacu kudanya menuju garis depan dan bertempur dengan perkasanya. Tombak dan pedangnya tak pernah berhenti mengayun dan menyerang kaum musyrik. Ketika kudanya tampak kelelahan,
Dia turun untuk berperang dengan berjalan kaki. Dan itu tidak mengurangi semangatnya untuk memperoleh syahidnya. Saat itu dia sedang berada di dekat baginda Nabi dan lengannya tersingkap sehingga tampak kehitaman kulitnya. Beliau langsung bersabda, "Apakah engkau Julaibib?" "Benar ya Rasulullah," jawab Julaibib. Nabi menatapnya dengan kagum. Begitu juga beberapa sahabat lainnya yang akhirnya mengenali sang mujahid yang begitu bersemangat menggempur musuh ini. Rasanya belum lama mereka melihat Julaibib dalam kegelisahan di majelis Nabi. Tetapi yang tampak sekarang adalah sebaliknya. Jiwa yang sangat hidup dan semangat menyala-nyala. Nabi bersabda kepadanya, "Engkau sangat beruntung ya Julaibib." Julaibib makin bersemangat mendengar pujian dari Nabi. Ia pun semakin sengit menyerang musuh. Beberapa waktu berlalu. Tiba-tiba terdengar seruan, "Julaibib telah gugur! Julaibib telah gugur syahid!" Nabi pun langsung mendatangi tempat Julaibib menemui syahidnya. Beliau mengangkat kepala Julaibib. Topi besinya ditanggalkan dan beliau meletakkan di pangkuan beliau. Sambil membersihkan tanah yang ada di wajah Julaibib dengan hujung pakaian beliau, Nabi bersabda, "Betapa semerbak harum baumu, betapa dicintainya engkau oleh Allah dan Rasul-Nya." Kelihatan beliau menangis, kemudian tertawa dan memalingkan wajah, lalu bersabda, "Demi Tuhan Ka'bah, Julaibib telah sampai di telaga." Sahabat Abu Lubabah yang keheranan dengan sikap beliau berkata, "Wahai Rasulullah, apakah maksudnya telaga?" Nabi bersabda, "Telaga yang diberikan Allah kepada Julaibib yang luasnya antara Sana'a dan Basra. Tempatnya dihiasi oleh mutiara dan permata. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Siapa yang minum sekali saja, ia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Itulah telaga Al-Kautsar." Abu Lubabah berkata lagi, "Wahai Rasulullah, aku melihat engkau menangis, lalu tertawa, kemudian memalingkan muka engkau." Nabi menjelaskan, "Aku menangis karena rindu kepada Julaibib. Aku tertawa karena melihat keadaan Julaibib di sisi Allah dan kemuliaannya di hadapannya. Sedangkan aku memalingkan muka karena aku melihat bidadari-bidadari yang menjadi istrinya turun saling berebut mendekatinya, sehingga terlihat betis-betis mereka. Aku merasa malu melihat pemandangan tersebut." Kemudian Nabi memerintahkan seorang sahabat untuk mengumpulkan barang-barang milik Julaibib, kuda, pedang, tombak, perisai, dan sisa perbekalannya. Lalu memerintahkan sahabat untuk mengirimkannya ke rumah Amar bin Wahab untuk diserahkan kepada istrinya, Atikah binti Amar. Beliau juga menyampaikan pesan untuk Amar bin Wahab, Allah telah menikahkan Julaibib as-Salami dengan wanita-wanita yang lebih baik daripada putrimu. Itulah kisah Julaibib, lelaki buruk rupa, namun menjadi rebutan bidadari di surga. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Subscribe, like, komen, dan share.